Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, merdeka, merdeka. Pohon beringin memiliki posisi istimewa bagi Kesultanan Yogyakarta. Sebagai tanaman kerajaan, pohon beringin yang besar dan rimbun melambangkan pengayoman raja kepada rakyatnya. Ada puluhan pohon beringin yang ditanam di kawasan Keraton Yogyakarta. Beberapa di antaranya bahkan memiliki nama. Terletak di alun-alun kidul, dua pohon beringin berukuran raksasa ini ternyata memiliki beberapa cerita dan mitos yang beredar di masyarakat. Berikut beberapa cerita yang beredar di sekitar masyarakat. Salah satu cerita yang berkembang di masyarakat tentang pohon beringin kembar ini adalah ketika di zaman Sultan Hamengkubuwono I. Dahulu, ketika Sultan Hamengkubuwono I bertahta, ada sebuah cerita tentang sebuah perkawinan putrinya. Putri Sultan saat itu mau dipinang oleh seorang lelaki, namun sang putri tidak begitu menyukainya. Alhasil, sang putri meminta syarat, sang pelamarnya harus bisa berjalan dengan mata tertutup dari pendopo yang ada di sebelah utara alun-alun kidul, melewati dua beringin kembar di tengah alun-alun, dan finish di pendopo sebelah selatan alun-alun. Dan ternyata, siasat sang putri ini berhasil. Si pemuda gagal menjalankan misinya. Kemudian, sang sultan memberikan sabdanya bahwa yang bisa melewati syarat sang putri itu hanyalah pemuda yang hatinya benar-benar bersih dan tulus, hingga seorang pemuda dari Siliwangi bisa melewati rintangan tersebut dan akhirnya menikahi putri sultan. Cerita lain yang berkembang seputar pohon beringin kembar di alun-alun kidul adalah hubungan dengan Laut Selatan atau Skoro Kidul. Ada yang menyebut jika beringin kembar di alun-alun kidul merupakan pintu gerbang ke Laut Selatan. Dalam kepercayaan warga lokal, Keraton Jogja memang memiliki hubungan spesial dengan Nyi Roro Kidul atau pengusaha Laut Selatan. Maka dari itu, banyak pihak yang meyakini bahwa dahulu orang-orang yang hendak berbuat jahat ke Keraton Yogyakarta akan kehilangan kesaktiannya setelah melewati kedua pohon beringin kembar tersebut. Zaman dahulu, alun-alun kidul digunakan sebagai tempat untuk latihan ketangkasan prajurit keraton. Para prajurit keraton berlatih ketangkasan berkuda, lomba memanah sambil bersilah, dan adu harimau. Sejarah alun-alun kidul juga tidak bisa dilepaskan dari pohon beringin kembar yang tumbuh di tengah alun-alun. Dulu para prajurit sering mengadakan latihan konsentrasi dengan berjalan di antara dua beringin. Tradisi yang kini disebut masangin, kemudian banyak ditiru orang-orang dan membuat alun-alun kidul semakin populer. Bahkan hingga kini banyak warga yang sering datang ke alun-alun kidul dan melakukan masangin. Tradisi yang disebut masangin itu hingga kini masih sangat populer di alun-alun kidul. Bahkan dari tradisi ini, banyak warga dari berbagai penjuru Nusantara yang sengaja datang untuk kemudian melakukan masangin. Dalam upacara Keraton Jogja sendiri, tradisi masangin ini dilakukan setelah topo bisu atau tapa ngomong yang diadakan setiap malam satu suro. Ritual ini dilakukan demi ngalap berkah dan memohon keselamatan keraton. Dari tradisi masangin ini, lalu muncul mitos dalam masyarakat lokal bahwa siapa yang dapat melewati dua pohon beringin dengan mata tertutup, maka cita-cita atau hajatnya akan terkabul. Hasilnya, banyak orang yang penasaran dan datang untuk membuktikan mitos tersebut.